DD. Ya, TikTok terlapor pemilik akun DD, ya, inisial DD. Dilaporkan oleh R, yaitu 3 postingan pada medsos. Pasal yang diterapkan yaitu di Undang-Undang ITE nomor pasal 27 junto 45, kemudian juga Undang-Undang Konsumen nomor 08 tahun 1999 pasal 9 tentang perlindungan konsumen. Dengan ancaman hukuman, Bu? 6 tahun yang paling tinggi. Dr. Richard Lee sudah melaporkan dokter detektif yang pakai topeng sudah dilaporkan terkait dari produknya Dr. Richard Lee yang ada kandungannya whey tomato. Konon kabarnya produk itu adalah produk dari luar negeri yang kemudian distempel stiker dari pemberitaan dokter seperti itu. Yang saya baca, yang saya lihat di media sosial seperti itu. Nah, kemudian Dr. Richard Lee secara diam-diam meneliti dari produk tersebut, kemudian diklaim ada kandungan whey tomatonya. Setelah dia meyakini itu, pada akhirnya dia melaporkan dokter detektif ini. Nah, bagaimanakah nasib dokter detektif ini terkait dari pelaporan Dr. Richard Lee? Mari kita lihat di sini nasib dokter detektif. Ada Underworld, saya ambil 5 ya. Ada Whisker Seller, rilis teman-teman, nggak bagus. 5 koin ketidakpercayaan. Menara putus. Setiap saya memprediksi terkait masalah hukum, terkait skincare ini, ujung-ujungnya menara putus yang keluar, ya. Nah, nasib dokter ini masih harus diwaspadai, dikarenakan ada 5 kartu yang energinya negatif semua. Ada simbol The World, tutup buku lembaran baru, yang artinya di tahun 2025 ini semestinya masalah-masalah di tahun 2024 harus sudah selesai, ya. Tapi ternyata ada lembaran baru yang ditorehkan oleh Dr. Richard Lee kepada dokter detektif ini. Dan di sini dokter detektif perlu konsultasi pada seseorang yang mengerti hukum, juga pada seseorang yang lebih mengerti lagi dari dunia skincare dibanding dia. Nah, ada yang lebih berhak lagi menyampaikan klaim ini dan itu tentunya. Makanya di sini ada Whisker Seller, pertimbangan-pertimbangan pada seseorang yang memiliki kewenangan-kewenangan yang lebih daripada dokter di sini. Jadi bisa dikatakan dokter ini melampaui kewenangan dari misalnya lembaga tersebut atau hal yang lainnya, ya. Kemudian ada kartu rilis, ada rilis gambarnya bunga-bunga putih, bunga-bunga kematian, lambang dari peti mati, bisa diartikan juga seperti itu. Jadi ada kartu mati untuk dokter ini di kasusnya Dr. Richard Lee ini. Tinggal dokter bisakah membuktikan pernyataan-pernyataan di media sosial itu bahwa kandungan dari skincare ini yang punyanya Dr. Richard Lee memang tidak ada kandungan whey tomato dan lain sebagainya itu perlu dibuktikan karena sudah merambah ke masalah hukum. Sayangnya di sini kartunya peti mati untuk dokter ini. Peti mati ini simbol dari kayak jalan buntu. Tapi peti mati ini juga merupakan simbol dari sebuah awal yang baru. Nah, awal baru ini awal baik atau buruk untuk dokter ini? Ternyata awal yang buruk. Karena di sini ada simbol 5 koin.
5 koin ini simbol dari penderitaan. Sudah tidak ada lagi kepercayaan kepada adoptif. Nah, 5 koin ini juga ada kaitannya dengan masalah koin bisnis juga. Yang pada akhirnya adoptif akan menghadapi proses hukum ini, simbol menara putus. Apakah adoptif dengan Richard Lee masih bisa ada celah perdamaian di sini? Masih adakah celah perdamaian di sini? Ada halaman cangkir. Sebenarnya celah perdamaian ini masih ada. Nah, tinggal yang dilaporkan ini kan adoptif. Kalau adoptif memang merasa ada kekurangan dalam mereview produknya Dr. Richard Lee tersebut, atau merasa ada kesalahan prosedur dan lain sebagainya, kalau menyadari atau kalau memang merasa, ya segera lakukan mediasi dengan Dr. Richard Lee. Karena celah perdamaian masih ada. Tapi nggak tahu lagi kalau dokter ini bersikukuh merasa benar. Berarti tidak mempergunakan celah perdamaian ini yang masih terbuka lebar. Selanjutnya, apakah adoptif akan pakai baju orange? The Magic Sun. Di sini masih ada usaha-usaha untuk membela diri semampu adoptif tentunya. Ya. Jadi masih belum ada kepastian apakah adoptif ini akan pakai baju oranye atau tidak, karena di sini masih ada The Magic Sun. Usaha-usaha yang akan dilakukan dalam pembelaan dirinya. Nah, kalau adoptif ini bersikukuh seperti ini, tentunya adoptif juga memiliki bukti-bukti yang kuat juga. Apakah begitu? Apakah kamu merasa atau apakah adoptif memiliki bukti-bukti yang kuat untuk membela dirinya? Queen lebih ke arah harga diri sebagai sosok wanita yang peduli pada konsumen. Nah, ini ya, kepedulian pada konsumen. Tapi kita juga harus berpikir secara logika. Awal-awalnya saya juga merasa beruntung ada adoptif, tapi lambat laun kok merambah kemana-mana. Itu yang membuat saya menjadi juga ada apa dengan adoptif ini. Walaupun sebenarnya dari wajah adoptif, cara berbicara, kita bisa membaca energi adoptif ini seperti apa. Nah, makanya di sini ini ada ego dalam diri adoptif di sini yang masih dijunjung tinggi. Padahal posisi adoptif ini sangat terjepit sebenarnya. Apalagi untuk adoptif, apakah di tahun 2025 adoptif bisa bebas dari jerat hukum atau bisa bernafas lega? Ada jungkir balik, teman-teman. Nah, adoptif, Anda adoptif sudah melihat prediksi ini, alangkah baiknya segera melakukan mediasi kepada Dr. Richard Lee. Karena sebenarnya peluang masih ada, masih terbuka lebar dengan adanya sebuah mediasi dan perdamaian. Tapi kalau adoptif masih bersikukuh dengan egonya, dengan merasa benar, nah ini nanti akan membuat kehidupan adoptif menjadi terbalik, menjadi jungkir balik. Nah, yang tadinya mungkin nyaman di tahun 2005 efek dari laporan Dr. Richard Lee ini, jadi kehidupannya menjadi kurang bagus. Nah, ini untuk adoptif harus diperhatikan ya. Boleh nggak percaya pada ramalan, silakan. Boleh nggak percaya pada prediksi, silakan. Tapi nggak ada salahnya juga untuk mewaspadai segala kemungkinan yang bisa terjadi. Daripada buang waktu menyelesaikan masalah di ranah hukum dan lain sebagainya, alangkah baiknya menggunakan peluang untuk melakukan mediasi dan perdamaian.
Karena ternyata posisi dokter ini sangat kejepit di sini. Ya, satu kali lagi. Kecewa. Nanti dokter kecewa terhadap hasil dari proses hukum ini. Nah, jadi teman-teman, yang namanya prediksi itu bisa terjadi, bisa juga tidak. Kalian jangan terlalu berpikir, oh prediksi ini pasti terjadi, pasti begini. Enggak, belum tentu. Prediksi ini dipergunakan untuk memberikan sinyal-sinyal, tanda-tanda bahwa kehidupanmu akan seperti ini. Apa kamu tidak waspada, atau ketika kamu tidak waspada, semuanya ini bisa terjadi. Tapi kalau kamu waspada, berbenah diri, introspeksi diri, melakukan perbaikan dan lain sebagainya, mempergunakan waktu yang ada dengan baik, bisa jadi prediksi ini menjadi tidak terjadi. Ya, jadi kalian boleh percaya, boleh enggak prediksi. Karena memang prediksi itu belum tentu terjadi ketika seseorang itu mau berusaha dengan baik. Nah, seperti doktif ini, buang egomu doktif. Buang egomu. Ego itu kalau dalam keadaan kejepit ini sudah tidak ada artinya. Makanya itu pergunakan celah ini, celah perdamaian yang masih terbuka lebar untuk saat ini. Kalau hal ini tidak kamu pergunakan, kehidupanmu menjadi jungkir balik, juga ada kekecewaan nantinya.